Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kesaksian ya seorang calon pendeta atau sudah jadi pendeta ini ya, si Samuel ini ya, pendeta Wanes ya, dia cikal bakal ya menjadi seorang pendeta, tapi pendeta dari pihak Wanes yang dibidatkan oleh Tritunggal atau oleh sekte-sekte Kristen yang lain. Jadi kesaksiannya ini ya, di dalam mimpinya katanya dia dijumpai oleh Tuhannya ya, yakni Yesus, sesembahannya yang Yesus yang menjadi sesembahan mereka ya, padahal Yesus sendiri tidak pernah meminta disembah. Namun di sini kesaksiannya, menurut kesaksian pendeta Samuel ini ya, dia mengatakan bahwasanya sesembahannya itu seperti robot. Jadi badannya bertembaga, jadi yang nampak hanya mulutnya sama jari-jari kakinya gitu ya. Jadi kalau badannya itu kuningan katanya. Badannya itu kuningan semua. Jadi semacam robot begitu ya. Kalau menurut saya macam robot apa ya, robot cop gitu ya mungkin ya. Jadi saya, jika mana ada ya seorang Kristen membuat kesaksian, terpinggal-pinggal saya dibuatnya itu, karena memang apa ya, jauh dari kerasionalan, jauh dari akal sehat, jauh dari logika nalar waras gitu ya kaum muslimin. Agar tidak berlama-lama, demikian videonya kaum muslimin. Gue lulus tahun 92, itu gue masuk rumah sakit jantung bocor. Lalu gue setelah sembuh dari rumah sakit, gue dibawa 10 hari dari rumah sakit, gue dibawa ke Yerusalem Baru, di depan gerbang Yerusalem Baru, ketemu sama Yesus di situ. Ketika gue melihat Yesus, gue nggak melihat lagi yang lain, kemuliaan semua ada di Dia. Kau dalam kondisi sadar waktu ketemu Yesus? Iya, tapi gue rebah kaki. Jadi dari lutut ke atas itu badan di tempat tidur, dari lutut ke bawah itu di bawah, ketekuk ke bawah di tempat tidur. Nah itu gue celentang jam 2 siang. Itu tukang banyak lagi benerin rumah gue waktu itu lagi direnovasi, rumah orang tua. Jadi berisik, tangtung berisik gitu. Nah, terus gue dibawa ke situ. Itu jam 2 siang. Nah, itu pas gue bangun, kira-kira udah jam 3-an lah. Jam 3 lewat lah gitu. Jadi sekitar 1,5 jam. Nah, berarti kalau lo sadar, Sam, lo bisa mendeskripsikan apa Yesus yang ketemu lo seperti apa dong? Seperti yang diceritakan di Daniel. Jadi gue melihat dia itu dengan kain lenan putih berikat pinggang emas, ornamen di dadanya emas, di kerahnya ada emas-emas gitu dengan batu rubi merah. Lalu kakinya sama tangannya itu, tangannya jarinya 5, kakinya jarinya 5, tetapi kulitnya bukan kulit kayak kita bro, seperti tembaga. Jadi agak kayak krom gitu, tapi agak coklat kemerah-merahan, kayak kulit kita lah gitu. Tapi dia dari kayak warnanya kayak warna kulit kita, tetapi bahannya itu seperti logam tapi yang bisa ketekuk-tekuk gitu. Nah kayak film Terminator, kayak ini ya, kayak manusia perak yang ada di lalu lintas lampu merah itu yang sering ini. Betul. Betul. Itu diliputi cahaya bro. Dia diliputi cahaya. Nah waktu itu gue nggak jelas lihat dia, tetapi ketika gue pegang tangan dia, gue langsung jadi anak kecil. Terus gue manjat, disitulah gue bisa melihat, gue masuk ke dalam kurungan cahaya dia. Ketika gue di dalam itu, gue baru bisa melihat jelas ornamennya, kainnya, segala macam. Nah rambutnya yang putih bersinar. Terus gue naik ke atas sampai ke bahunya, ke pundaknya, terus gue cium pipinya. Itu pipinya juga sama bahannya, tetapi bibirnya yang bibir manusia.
seperti bibir kita. Nah, matanya mengeluarkan kilatan listrik. Gini Sam, kalau ini sorry ya, kita kembali ke logika ya Sam ya. Ketika kamu ketemu sama Yesus dalam kondisi sadar dan kamu bisa mendeskripsikan seperti itu, berarti Tuhan itu kan bisa kamu deskripsikan. Padahal di kitab kamu sendiri Sam, Tuhan itu tidak bisa terdeskripsikan di dalam Taurat Sam. Itu tidak terlihat. Nah, ini harusnya kalau saya Sam ya, ini sorry, kita kan pandang kita berbeda ya. Ini saya dari sudut opini saya. Kalau saya jadi kamu, saya akan mengatakan itu malah bukan Tuhan Sam. Karena ini betul. Kalau Tuhan berarti bertentangan dong apa yang ada di Taurat, bahwa Tuhan tidak bisa terdeskripsikan. Nah, ketika kamu bisa melihat dan mendeskripsikan itu, harusnya kamu sadar bahwa Yesus itu adalah sebuah kemuliaan. Oke, karena memang Islam juga memahami bahwa Yesus itu adalah wajihan, mempunyai derajat yang mulia, yang tinggi kan, gitu loh. Tapi boleh ngobrol. Silakan Ustaz Toto, silakan. Begini Bang Samuel ya. Kalau kita di dalam Islam itu baik itu keselamatan, masalah iman, itu kan jelas gitu loh. Ya. Misalnya kita ingin selamat dalam Islam, itu ya kami tahu prosesnya. Nah, misalnya saya ingin selamat mengikuti seperti keyakinan Anda tentang Yesus ya, gimana caranya? Anda bertanya nih? Iya. Oke. Tapi karena orang Islam itu segala sesuatu ada dalilnya ya. Nanti misalnya saya beriman kepada Nabi Muhammad, ya saya ikutin semua itu. Ini kata ya? Iya. Sehingga kalau ada iya. Kata kok suaranya beda ya sama di VN ya? Iya, saya bangun tidur. Oh, pantas bangun tidur. Ya sudah. Jadi begini Mas Tata, saya nih orangnya skeptis banget ya. Apa-apa itu harus saya kaji dengan pembuktian terbalik gitu. Nah, kalau kita, kata Mas Tata tadi, kita butuh keselamatan. Yang selamat kan manusia. Berarti yang celaka manusia. Keselamatan itu adalah keluar daripada kecelakaan. Kan logikanya begitu. Nah, jadi saya sebagai manusia yang skeptis, kalau mau selamat, harus lihat yang sudah selamat. Logikanya gitu. Kalau ada suatu... Siapa yang selamat? Sebentar dulu. Kalau ada suatu janji-janji keselamatan, tetapi tidak pernah menghadirkan satu testimoni, bukti sesuatu oknum yang selamat, saya nggak bisa percaya. Contoh, ketika orang asuransi datang, ngomong panjang lebar, bla 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 bla, disuruh baca 2 lembar kertas, 3 lembar sampai 30 lembar. Pak, tanda tangan Pak. Oh, saya nggak berani. Anda punya testimoni nggak? Bahkan saya tanya klien dia, nomor teleponnya saya tanya satu-satu. Gimana ketika kamu klaim, susah nggak nih asuransi? Oh, aman Pak, saya kemarin klaim keluar Pak 40 juta Pak, gini-gini. Istri saya meninggal Pak kemarin, dia ngeluarin saya 200 juta. Oke, langsung gua tanda tangan. Nggak perlu gue baca semuanya. Terus gue tanya lagi sama dia, gue telepon nih orang-orang nih. Ini namanya Suryati nih yang datang sama gue, orang prudensial gini-gini. Lo kenal nggak? Dia datang, oh iya dia datang ke gue. Nah, waktu gue ngeklaim istri gue meninggal, dari dia juga tuh keluar. Langsung saja. Nah, jadi gitu. Jadi kalau testimoninya ada, gue percaya. Kalau testimoninya nggak ada, berarti bohong. Iya, gimana? Maksudnya gimana? Jadi ketika cerita ini dihadirkan oleh Alkitab dan Yesus adalah manusia, Yesus manusia, dia datang, dia mati, dia bangkit ke surga. Hanya kepada dialah gue bisa berharap dengan testimoni sebagai keselamatan. Jadi sekiranya mungkin ada suatu kisah yang dihadirkan kepada saya, tapi tidak memiliki satu testimoni pun, saya tolak untuk percaya akan keselamatan. Itu aja Pak Sota, gampang. Nah. Terus keselamatan itu gimana caranya? Nah, demikian tadi kami sebenarnya tentang perdebatan sekaligus curhatan seorang pendeta ya, dengan kesaksiannya ya, yang dimana dia mengatakan bahwasanya Tuhannya itu seperti tembaga ya, kuningan gitu. Mulutnya saja sama jari-jarinya ada 5 ya, jari kakinya ada 5, sekujur badannya dilapisi dengan tembaga kuningan gitu ya. Jadi katanya kuningan itu kemuliaan gitu, penuh dengan kemuliaan. Jadi yang nampak hanya bibirnya saja, jadi macam robot begitu ya. Inilah namanya kesaksian-kesaksian
orang-orang Kristen ini kadang-kadang membuat kita tertawa gitu ya, kita lucu gitu ya, karena memang jauh dari akal sehat, jauh dari nalar sehat. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan video ini ya. Semoga video ini dapat menjadi sebuah pengajaran bagi kita, dan kita ambil hikmah dari segala sesuatu apa yang terjadi ya, pada hal-hal yang sifatnya keagamaan ya, yang dimana kekristenan selalu membuat kesaksian-kesaksian dengan tujuan untuk memurtadkan umat Islam. Dan semoga saja video ini dapat menjadikan sebuah wawasan, menambah wawasan kita dan menambah ilmu bagi kita, dan juga menambah keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, yang tidak mungkin Allah itu akan menjelma menjadi manusia lalu mati untuk menebus dosa umat manusia, itu sangat tidak mungkin. Jadi semoga saja para kaum muslimin dapat terhibur dengan video-video yang saya hadirkan, dan dapat awet muda dengan hal-hal yang kaum muslimin ini tonton ya. Uhti ini dapat tertawa-tawa gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.